Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya Andika Ibrar Ahmad dalam program Klarifikasi Ahmadiyah. Sebuah program yang dirancang secara khusus untuk menjawab berbagai macam fitnah, tuduhan, dan keberatan yang dilayangkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui Jemaat Muslim Ahmadiyah atau bahkan anti terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah. Oleh karena itu, di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Fazli Umar Faruk, Syahid. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sangat senang sekali mendengarnya Pak. Baik Pak, di tangan saya ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak dapat memberikan penjelasan kepada pemirsa kita di rumah. Ya. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan bahwa Ahmadiyah adalah anti-Inggris. Untuk mengetahui penjelasannya apakah benar atau tidak, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita. Nah, Pak Faruk, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak terkait tuduhan bahwa Ahmadiyah adalah anti-Inggris. Nah, para penentang Jemaat Muslim Ahmadiyah beranggapan bahwa Ahmadiyah adalah anti-Inggris karena pada tahun 1883 pendiri kita secara terbuka memuji Inggris dan berjanji setia kepadanya. Nah, mohon penjelasan, mohon klarifikasinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah atas pertanyaannya. Untuk mengawali jawaban atas pertanyaan ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi janganlah kamu membicarakan sesuatu hal yang kamu tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Oleh karena itu berkenaan dengan hal ini, yaitu apakah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu pendiri Jemaat Ahmadiyah itu, hubungan beliau terhadap pemerintah Inggris saat itu seperti apa? Nah, jika kita melihat sejarah pendakwaan beliau dan sejarah berdirinya jemaat ini ya, nah sebelum awal berdirinya jemaat pada tahun 1889, sekitar 7 hingga 10 tahun mundur ke belakang saat beliau mulai menulis buku Barahin Ahmadiyah yang 4 jilid tersebut untuk membela Islam dari berbagai macam serangan yang datang dari 4 penjuru, yaitu dari Kristen, kemudian dari Islam, dan dari Hindu pada saat itu. Maka di dalam buku yang beliau tulis itu, beliau ingin menerangkan siapa sih beliau itu. Misalnya jadi nama saya adalah Fulan, kemudian saya berasal dari mana. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya saya ini berasal dari keluarga keturunan Persia, kemudian keluarga saya itu memiliki ketaatan terhadap pemerintah. Nah, ketaatan terhadap pemerintah Inggris pada saat itu beliau contohkan. Jadi pada waktu di Punjab itu ya, salah satu provinsi yang paling terakhir dikuasai oleh pemerintah Inggris saat itu ya. Nah, pemerintah Punjab, di Punjab itu pada sebelum datangnya pemerintah Inggris itu dikuasai oleh Sikh. Jadi ada itu namanya Sikh Empire. Jadi Sikh Empire itu menguasai Lahore pada sekitar tahun 1790-an. Menguasai Lahore dan pada akhirnya menguasai seluruh Punjab. Jadi kalau misalnya sudah dapat itu kota Lahore, jadi itu artinya Punjab itu dikuasai. Punjab itu artinya adalah dari perbatasan Afghanistan sampai ke kota Delhi itu. Bisa dibayangkan sedemikian rupa luasnya. Nah, pada saat itu Sikh itu memberikan suatu kepemimpinan yang di luar perikemanusiaan. Jadi tidak menjunjung hak-hak dasar manusia, terutama hak-hak dasar manusia dalam beribadah. Jadi karena Sikh itu merupakan salah satu agama juga ya, yang agak sedikit dekat dengan Hindu. Jadi Sikh pada saat itu ya, dari Sikh Empire itu, mereka menekan orang-orang Islam pada saat itu. Jadi tidak hanya dalam perekonomian mereka dan dalam kehidupan mereka, akan tetapi dalam hal keagamaan mereka juga. Jadi mereka tidak boleh memberikan azan gitu ya, karena khawatir ada superstisi macam-macam lah. Nah, kemudian atas dasar itu, maka
keluarga maksudnya kakek dan kakek buyut beliau itu ya. Karena memang sudah sejak awal itu taat kepada pemerintah ya. Nah, itu membantu pemerintah Inggris pada saat itu. Pemerintah Inggris yang di Delhi ya, untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganggu umat Islam pada saat itu. Jadi dituliskan di dalam salah satu sertifikat yang diterima oleh keluarga beliau ya. Itu bahwasanya ayahanda beliau itu sempat membuat sebuah pasukan ya, yang terdiri dari 50 pasukan berkuda. 50 pasukan berkuda untuk menjaga keamanan wilayah situ. Jadi di wilayah beliau itu, Kadian itu yang jaraknya sekitar 80 mil dari Lahore ya. Nah, akibat dari kesetiaan dan pengorbanan yang telah beliau lakukan itu, maka beliau itu menjelaskan bahwasanya keluarga saya ini mendapatkan sertifikat bahwasanya telah memberikan kesetiaan yang sangat luar biasa kepada pemerintah. Nah, dari atas dasar itulah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasanya bagaimana pemerintah Inggris itu sangat luar biasa gitu ya. Tidak hanya dalam mengapresiasi, akan tetapi sesungguhnya pemerintahan Inggris itu mereka memberikan keadilan dan mereka memberikan keamanan. Jadi tidak ada jadi istilahnya itu antara satu agama dengan agama lain itu mereka saling melakukan kezaliman. Dan bahkan kalau misalnya ada bertentangan dalam akidah itu diselesaikan dengan cara istilahnya debat yang dihadiri oleh pihak ketiga, bahkan pemerintah pun hadir. Bisa kita saksikan dalam ada salah satu perdebatan yang dinamakan Jangge Mukaddas itu ya. Jangge Mukaddas antara Pendeta Abdullah Atam, kemudian salah satu contoh lainnya adalah dalam membacakan pidato-pidato keagamaan dalam buku Filsafat Ajaran Islam salah satunya kan. Ada dari agama-agama Kristen dan lainnya untuk memperlihatkan kebaikan agama masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi latar belakang mengapa Hazrat Masih Maud memuji pada pemerintah Inggris, karena kan mereka memiliki jasa yang luar biasa di negeri Hindustan pada masa itu, yang mana kita ketahui bahkan dalam sejarah sebagaimana Bapak telah jelaskan tadi, bahwasanya umat Islam pada masa itu sedang mengalami penganiayaan dari non-Islam, seperti yang Bapak sebutkan itu, yaitu Sikh Empire, yang mana agama Sikh ini tidak memberikan kebebasan dalam beragama, bahkan mungkin bersikap tidak berperi kemanusiaan kepada orang-orang Islam sendiri. Sehingga ucapan terima kasih kepada pemerintah merupakan suatu hal yang tidak bermasalah sebenarnya, Pak. Karena memang mereka telah berbuat baik kepada kita, umat Muslim, yang mana umat Muslim pada masa itu sebelum Inggris datang dianiaya oleh orang-orang Sikh. Dan setelah Inggris datang, maka tercipta keamanan dan keadilan sehingga orang-orang bebas beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah ada ulama lain selain pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Inggris atas jasanya menciptakan kebebasan beragama di negeri Hindustan atau Punjab pada masa itu, Pak? Jadi atas pertanyaan ini ya, yaitu ulama-ulama yang memberikan terima kasih ya secara terbuka itu ya kepada pemerintah Inggris, karena memang saat itu dimulainya segala hal yang baru ya. Jadi istilahnya bersurat kabaran itu mulainya itu memang pada zaman pemerintahan Inggris. Jadi bahkan salah satu ulama yang terkenal ya, yang disebut oleh sebagian besar ulama India pada saat itu sebagai mujaddid yang abad ke-12 itu ya, yaitu Sayyid Ahmad Barelwi. Nah pada saat itu Sayyid Ahmad Barelwi pun memuji pemerintah Inggris yang menguasai India pada saat itu. Jadi ia mengatakan bahwasanya tujuan hakiki kami adalah menyebarkan tauhid dan membangkitkan sunnah penghulu para nabi, dan kami melaksanakannya tanpa gangguan di negeri ini. Lalu mengapa kita harus melawan pemerintah Inggris dan menumpahkan darah?
yang keduanya bertentangan dengan prinsip kami. Kemudian ada juga Syed Ali Al-Hairi, seorang ulama Syiah di Hindustan yang menulis, kami bangga kepada suatu pemerintah yang menegakkan keadilan dan kebebasan beragama berdasarkan hukum. Hal serupa tidak akan ditemukan pada pemerintahan lain di dunia ini. Oleh sebab itu, saya menyatakan bahwa sebagai balasan atas sikap dermawan ini, setiap orang Syiah seyogianya bersyukur kepada pemerintah Inggris dengan hati tulus dan menghargai kedermawanannya. Ini dikutip dari Threat About Ahmadiyyat. Nah, kemudian ada satu juga Syekh Muhammad Abduh, ya, ulama ternama dari Mesir, yang menulis, kita tidak menyangkal bahwa di antara bangsa Eropa ada satu bangsa yang mengetahui bagaimana seharusnya memerintah bangsa lain yang tidak seagama dengannya. Dan tahu pula bagaimana ia harus menghargai kepercayaan dan adat istiadat bangsa yang dikuasainya. Bangsa itu ialah bangsa Inggris. Dan itulah satu-satunya bangsa yang menjadi umat Kristen yang menghargai sifat toleransi yang hakiki dalam bidang keagamaan. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya peraturan mereka dalam hal itu sangat mendekati peraturan-peraturan kaum muslimin dalam al-Islam wa Nasroniyah. Ini satu hal yang perlu diketahui bersama, bahwasanya Inggris yang datang pada saat itu, ya, kan selain yaitu ingin menguasai India secara teritorial, ya. Nah, ada satu misi lain, yaitu gospel, untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, maka pada saat itulah India itu sebagai tempat bertemunya tiga agama yang besar di dunia pada saat itu, ya, yaitu Hindu, kemudian agama Buddha yang memang berasal dari India, kemudian agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang pernah agama pemerintah waktu saat itu. Kita ingat bahwasanya mulai dari Raja Akbar, kemudian Shah Jahan yang membuat Taj Mahal itu dulu itu menguasai India semuanya. Oh, gitu, Pak. Ya. Dan ada dalam masa keterpurukan itu pada saat Inggris itu mulai berkuasa, seperti itu. Kemudian agama Kristen, agama Islam, ya. Jadi Islam itu diserang dari 4 arah itu. 4 arah, ya. Dari seluruhan arah diserang, kemudian dari internal Islam itu sendiri, mereka itu saling mengkafirkan. Iya, jadi bisa dibayangkan bagaimana keterpurukannya Islam pada saat itu. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai seorang pecinta sejati yang mulia Rasulullah SAW tidak menerima bahwa keadaan seperti ini, kemudian berdoa sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan sebuah makam yang demikian tinggi, ya. Yang dijanjikan kedatangannya oleh 1400 tahun yang lalu oleh yang mulia Rasulullah SAW itu, ya. Nah, oleh karena itu bangsa Inggris, ya, yang disebut juga sebagai British Empire itu adalah salah satu kerajaan yang paling besar di dunia, karena menguasai hampir lebih dari 2/3 populasi dunia saat itu. Karena populasi India saat itu bukan hanya India, mulai dari Afghanistan sampai ke Myanmar, itu bisa dibayangkan. Dan sangat menjunjung tinggi keadilan. Jadi hal yang paling utama itu adalah menjunjung tinggi keadilan dan keamanan. Gitu. Keamanan itu maksudnya jadi tidak ada cekcokan antar umat beragama itu, ya. Kalau misalnya ada debat pasti ada pemerintah yang datang, itu seperti itu. Iya. Iya, sebenarnya. Oke, Pak, terima kasih atas penjelasan yang kedua. Jadi poin yang saya dapatkan di sini adalah bahwa tidak hanya pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah saja yang mengucapkan terima kasih atas jasa pemerintah Inggris yang telah menciptakan kebebasan beragama di negeri Hindustan atau telah menciptakan keamanan, keadilan di negeri Hindustan pada masa itu. Bahkan sebagaimana telah Bapak sampaikan tadi, bahwa ulama-ulama non-Ahmadi pada masa itu seperti ulama Syiah, ulama Mesir yang terkemuka pada masa itu telah memberikan puji sanjung kepada pemerintah Inggris karena perbuatan mereka yang telah menciptakan keadilan, keamanan di negeri Hindustan tersebut. Nah, memang ucapan terima kasih ini sebenarnya merupakan suatu keharusan juga, karena memang kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurullah. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Nah, mungkin ini salah satu amalan yang dicontohkan oleh
pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, yaitu berterima kasih kepada pemerintah atau sesama manusia, sesama hamba Tuhan ciptaan Allah Ta'ala. Dan ini merupakan suatu tidak ada salahnya bahwa pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Inggris yang telah berbuat baik kepada kita semua pada masa itu. Nah, kemudian ada lagi Pak nih. Yang ketiga, yang terakhir adalah mereka, yaitu para penentang jemaat, berkata bahwa pada tahun 1884, pendiri Jemaat Ahmadiyah mulai didukung dan dibesarkan penjajah Inggris sebagai penghargaan kepadanya yang telah setia membantu Inggris. Nah, mohon klarifikasinya mengenai ini, Pak. Jadi, sebagaimana pertanyaan yang tadi ini ya, Iya. bahwasanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu memang pada tahun 1884 itu kan yang Barahin Ahmadiyah tadi itu ya. Iya. Bahwasanya di dalam buku Barahin Ahmadiyah itu beliau tuliskan juga bahwasanya keluarga beliau itu sejak awal itu berperilaku taat kepada pemerintah. Kemudian beliau sampaikan juga apa itu namanya sertifikat yang beliau dapatkan dari pemerintah Inggris ya, yang yaitu kami mengucapkan rasa terima kasih karena telah membantu untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan yang ada di wilayah Punjab seperti itu. Nah, itu diterjemahkan, itu ada aslinya sih bahasa Inggris ya, itu sertifikatnya ada 3 sertifikat. Aslinya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Urdu. Nah, pada yang perlu digarisbawahi adalah pada saat itu memang banyak ulama yang sudah melihat bahwasanya ini itu suasana yang sudah cocok lah untuk Islam, Islam itu untuk membuktikan kebenaran Islam di atas semua agama. Karena pemerintah Inggris sendiri ya pada saat itu tuh memberikan kebebasan dan memberikan rasa aman dan keadilan ya. Oleh karena itu pada beberapa tahun selanjutnya ada satu hal yang perlu disampaikan pula, yang layak untuk disampaikan, bahwasanya orang-orang yang dulu memuji beliau ya, salah satunya adalah Maulana Muhammad Hussein Batalwi, yang disebut oleh pengikut Hazrat Masih Maud sebagai Roisul Mukafirin ya. Nah, pada awalnya kan itu memang maktab beliau ya, teman beliau, akan tapi pada akhirnya pun sebagai musuh yang nomor 1, yang paling terdepan untuk untuk menjatuhkan beliau ya. Bahkan pada suatu saat ya, Maulana Hussein Batalwi itu mengatakan bahwasanya Hazrat masih mengatakan kepada pemerintah Inggris saat itu ya, bahwasanya beliau itu adalah Khun Mahdi. Jadi kan beliau itu kan sudah mendirikan sebuah jemaat ya, mendirikan sebuah jemaat pada 1889. Kemudian dikatakan oleh Muhammad Hussein Batalwi sebagai Mahdi yang penumpah darah gitu ya, Mahdi yang penumpah darah. Kan tapi Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan itu kan disampaikan di surat kabar ya. Surat kabar yang terkemuka pada saat itu yaitu adalah Civil and Military Gazette pada tanggal 24 Februari 1898 ya. Nah, beliau jawab lagi Hazrat Masih Maud alaihissalam, tidak akan mungkin pemerintah Inggris percaya saja seperti itu, karena saya sejak awal itu menyatakan bahwasanya kesetiaan keluarga saya sebagaimana halnya keluarga saya itu setia kepada pemerintah saat dulu itu ya. Maka tidak mungkin saya pun akan mengkhianati apa yang telah dilakukan oleh keluarga saya. Dan bahkan meskipun saya ini banyak memang sih ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam itu banyak memuji pemerintahan Inggris karena memang maju dalam segala hal ya, dalam hal yang bersifat duniawi. Akan tapi satu hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya beliau itu memuji pemerintah Inggris itu dalam hal-hal yang duniawi. Kalau misalnya hal-hal yang bersifat rohani ya, bersifat rohani, bayangkan beliau itu membuka dengan selebar-lebarnya kebohongan mereka, dan kesesatan mereka, dan keberadaan mereka yang sungguh-sungguh bukan berada di jalan yang benar. Bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam berani mengatakan bahwasanya pemerintah Inggris itulah yang disebut dengan Dajjal. Ya. Itu kalau misalnya dalam bahasa Arab itu, kalau misalnya nama Dajjal itu udah disebut sebagai sesuatu yang sangat teramat hina ya. Kemudian ditambah lagi dengan Ma'juj. Ya'juj itu kan Rusia ya. Ya'juj itu Rusia, kemudian Ma'juj tambah lagi dengan Ma'juj. Kemudian bukan hanya itu, karena
Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwasanya Tuhan kami itu sungguh sebenarnya sudah meninggal gitu. Coba bayangkan, sungguh Tuhan kami itu sudah meninggal sebagaimana halnya manusia biasa gitu ya. Jadi bagaimana mungkin Hazrat Masih Maud alaihissalam ya yang notabene ya tinggal di Hindustan pada saat itu ya, yang ada di bawah pemerintahan Inggris yang memang terkenal dengan keadilannya. Bahkan meskipun Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan hal seperti ini ya, bahwasanya kamu itu dajjal segala macam, tapi tetap saja pemerintah Inggris itu berlaku adil. Nah itu yang berlaku adil dan tidak memihak, dan itu yang diucapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Inilah kelebihannya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Sebelum diakhiri, mohon Bapak beri kesimpulan mengenai tema kita pada hari ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sungguh sangat salah ya apa yang dikatakan oleh para penentang jemaat itu, bahwasanya jemaat ini itu adalah kaki tangan Inggris ya. Karena sungguhnya meskipun Hazrat Masih Maud alaihissalam sejak awal beliau menulis itu ya, beliau memuji-muji pemerintah Inggris. Akan tapi memang keluarga beliau itu sejak awal itu taat kepada pemerintah dan berupaya untuk menumpas segala macam pemberontakan yang dilakukan ya. Nah, oleh karena itu tidaklah mungkin Hazrat Masih Maud alaihissalam itu mengkhianati apa yang dilakukan oleh orang tua beliau pada saat itu ya. Dan kemudian tidak mungkin juga jemaat ini itu merupakan antek Inggris, karena Hazrat Masih Maud alaihissalam itu meskipun memuji Inggris itu secara duniawi, akan tapi secara ruhani beliau itu membuka pemerintah Inggris ya, Inggris kekurangan-kekurangan mereka dari segi ruhani, dan lain sebagainya. Dan bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan surat kepada Ratu Victoria untuk mengajak beliau masuk ke dalam Islam gitu ya, dalam buku beliau yaitu Tuhfah Kaisariyah dan Sitarai Kaisariyah. Jadi beliau menulis 2 kali itu buku. Nah, apakah ulama-ulama Muslim yang besar saat itu mereka itu memiliki taufik dan keinginan untuk untuk menulis surat seperti itu dan mengajak Ratu Inggris? Hanya jemaat Ahmadiyah saja yang memiliki taufik untuk melakukannya. Dan mereka yang lain itu ulama-ulama Mesir saat itu, kemudian ulama-ulama India pada saat itu, ya mereka tidak memiliki taufik dan gairat untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimana mengajak orang-orang Inggris itu ya, apalagi Ratu Victoria pada saat itu untuk masuk ke dalam Islam. Oh, seperti itu. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Demikianlah penjelasan dari narasumber kita terkait tuduhan bahwa Ahmadiyah adalah anti Inggris. Ini tidaklah benar. Meskipun pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah memuji pemerintah Inggris secara keduniawian, tapi secara ruhani pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah tidak setuju, terutama tentang ajaran pemerintah Inggris pada masa itu. Demikianlah, mudah-mudahan penyampaian dari narasumber kita dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya Andika Ibra Ahmad mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.